Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunga Rahmasari, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan menerangkan mengenai materi teks narasi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hari ini belajarnya harus semangat karena poin pertama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yaitu harus disertai dengan niat. Yang kedua harus dengan usaha, dan yang ketiga dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, bahwasannya dalam pembelajaran agar menjadi baik dan tersusun, maka diperlukan yang namanya standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran agar pembelajaran menjadi baik dan tersusun dengan rapi. Nah, kalian sudah mengetahui kan bahwa dalam setiap pembelajaran akan mempunyai yang namanya standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Maka dari itu, yuk simak standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita dalam materi teks narasi. Adapun standar kompetensi yang akan diajarkan, yang pertama menjelaskan pengertian teks narasi, yang kedua menjelaskan ciri-ciri teks narasi, yang ketiga menjelaskan jenis-jenis teks narasi, dan yang terakhir menjelaskan contoh teks narasi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami pengertian teks narasi, memahami ciri-ciri teks narasi, memahami jenis-jenis teks narasi, dan membuat contoh teks narasi singkat dalam bentuk video. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami materi mengenai teks narasi serta dapat membuat video dalam bentuk fabel. Oke teman-teman, sekarang sudah tahu kan mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari teks narasi ini? Kalau sudah tahu, yuk sama-sama kita pahami materi tentang teks narasi. Simak baik-baik ya teman-teman, kemudian dipahami agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini. Selamat menyaksikan! Baik, hari ini kita akan belajar materi mengenai teks narasi. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu teks narasi? Kalau belum tahu, yuk sama-sama kita pahami materi tersebut. Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail, mulai dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu dan bersifat kronologis. Adapun tujuan dari teks tersebut yaitu untuk menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, atau dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan pembaca. Selain itu, teks narasi berupa fiksi maupun non-fiksi. Narasi fiksi biasanya mempunyai pengalaman estetis sehingga mampu membuat pembaca tertarik akan cerita tersebut. Teks narasi berupa fiksi terdiri dari fabel, dongeng, dan cerita legenda lainnya. Sedangkan narasi non-fiksi biasanya berbentuk berita, sejarah, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas mengenai pengertian teks narasi, maka kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, untuk ciri-ciri teks narasi yaitu bersifat pengalaman yang nyata, imajinasi, ataupun gabungan dari keduanya. Yang kedua, yaitu teks narasi terdiri dari beberapa paragraf yang setiap paragrafnya menitik beratkan pada peristiwa dan kejadian. Yang ketiga, teks narasi tersusun dari urutan waktu dan kronologi agar terdapat konflik dan membuat cerita tersebut menjadi menarik. Yang keempat, terdapat amanah dalam teks tersebut, sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan dan kebaikan yang baik dari cerita tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui ciri-ciri dari teks narasi, kalian juga harus mengetahui jenis-jenis teks narasi tersebut. Yang pertama, ada narasi ekspositoris. Yang kedua, ada narasi sugestif. Yang ketiga, ada narasi artistik. Nah, untuk yang pertama, narasi ekspositoris. Biasanya narasi ekspositoris ini bertujuan untuk memberikan informasi secara mendetail kepada pembaca. Contohnya seperti teks cerita seorang tokoh atau biasa yang disebut dengan
biografi. Yang kedua, narasi sugestif. Nah, biasanya untuk narasi sugestif ini untuk memberikan pengaruh kepada pembaca. Dan yang ketiga, ada narasi artistik. Biasanya narasi artistik ini bersifat imajinatif dan figuratif. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks narasi, coba yuk kita simak video teks fabel Si Kancil dan Buaya. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Teman-teman sudah tahu kan apa itu teks narasi, ciri-ciri teks narasi, jenis-jenis teks narasi, kemudian juga sudah melihat contoh dari teks narasi berupa fabel. Maka dari itu, Ibu akan memberikan beberapa soal yang nanti akan kalian jawab. Jangan lupa ya, soal yang Ibu berikan harus dipahami dengan baik dan diperhatikan dengan baik agar kalian mendapatkan nilai yang bagus. Gimana nih, sudah yakin belum sama jawabannya? Ibu akan memberikan jawaban yang benar. Nomor 1 jawabannya D, nomor 2 A, nomor 3 C, dan nomor 4 D. Gimana nih, benar gak jawabannya? Untuk lebih mengasah kemampuan teman-teman, maka Ibu akan memberikan tugas berupa membuat video yang berkaitan dengan teks narasi. Misalnya saja membuat biografi, legenda, ataupun fabel. Untuk pembuatan videonya nanti kalian bisa kreasikan sekreatif mungkin. Gimana teman-teman sudah paham kan apa itu teks narasi? Ibu rasa untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI yang diampu oleh dosen Ibu Emma Nurhuzaimah, Magister Pendidikan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.